perkenalkan nama saya Aulia Prestiza, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat paragraf. Sebelumnya, apa sih pengertian paragraf? Pada dasarnya, paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang secara bersama dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan. Paragraf mempunyai ide pokok atau gagasan utama yang dikemas dalam kalimat topik. Bagi penulis, ide pokok itu menjadi pengendali untuk kalimat-kalimat penjelas atau pengembang agar tidak keluar dari pokok pembicaraan. Sementara itu, bagi pembaca, ide pokok itu menjadi penuntun dalam memahami isi karena disitulah inti informasi yang ingin disampaikan penulis. Kemudian salah satu dari sekumpulan kalimat dalam paragraf merupakan kalimat topik, sedangkan kalimat-kalimat lainnya merupakan pengembang yang berfungsi memperjelas atau menerangkan kalimat topik. Gagasan utama dan kalimat topik. Dalam sebuah paragraf, inti permasalahan terdapat pada topik utama atau pikiran utama. Semua pembicaraan dalam paragraf terpusat pada pikiran utama. Pikiran utama inilah yang menjadi pokok persoalan atau pokok pembicaraan sehingga juga sering disebut gagasan pokok, gagasan utama, atau ide pokok. Gagasan utama tersebut dikemas dalam sebuah kalimat topik. Dalam pembuatan paragraf, gagasan utama yang dituangkan dalam kalimat topik dapat diletakkan pada bagian awal dan akhir, di tengah, atau dapat pula menyebar ke seluruh bagian paragraf. Secara umum, paragraf yang efektif mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas. Yang kedua, pikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama. Yang ketiga, gagasan utama dan kalimat penjelas yang dikemas dalam kalimat yang lugas dan efektif. Dan yang terakhir adalah kalimat yang satu berkait serasi dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Struktur paragraf. Dalam membuat paragraf, kalimat topik harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat-kalimat penjelas tersebut berfungsi mendukung, menjelaskan, atau mengembangkan kalimat topik. Kalimat-kalimat semacam itu lazim disebut kalimat pengembang. Secara hierarki, hubungan antara kalimat topik dan kalimat-kalimat pengembangnya adalah kalimat topik hendaknya selalu diikuti dengan kalimat pengembang langsung. Seandainya perlu ada kalimat pengembang tak langsung, tempatnya harus sesudah kalimat pengembang langsung. Kemudian, paragraf yang baik secara umum. Rambu-rambu paragraf yang baik meliputi kesatuan, kepaduan, kelengkapan, ketuntasan, keruntutan, dan konsistensi. Perincian mengenai rambu-rambu atau syarat-syarat paragraf yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan paragraf. Kesatuan paragraf dapat terpenuhi jika semua informasi dalam paragraf itu masih dikendalikan oleh gagasan utama. Dengan kata lain, informasi-informasi dalam paragraf itu hanya terfokus pada topik yang dibicarakan. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Kemudian, kepaduan paragraf. Kepaduan suatu paragraf berkaitan dengan keserasian antar kalimat yang membangun paragraf tersebut. Keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf dapat dibangun dengan menggunakan alat kohesi, baik gramatikal maupun leksikal. Alat kohesi gramatikal yang dapat digunakan untuk membangun paragraf yang padu antara lain: yang pertama, kata transisi atau konjungsi atau ungkapan penghubung antar kalimat. Yang kedua, referensi atau pengacuan. Yang ketiga, paralelisme atau kesejajaran struktur. Dan yang keempat, elipsis atau pelesapan. Sementara itu, alat kohesi leksikal antara lain berupa sinonim, antonim, hiponim, dan repetisi. Yang pertama, kata transisi atau ungkapan penghubung antar kalimat. Kata transisi merupakan penghubung atau konjuktor atau perangkai yang digunakan untuk menghubungkan
unsur-unsur dalam sebuah kalimat atau antar kalimat dalam sebuah paragraf. Kata transisi atau ungkapan penghubung antar kalimat berupa kata atau frasa yang berfungsi merangkaikan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, sesuai dengan jenis hubungan yang ditunjukkan. Kata transisi yang biasa digunakan dalam paragraf antara lain: yang pertama, hubungan yang menyatakan tambahan kepada sesuatu yang telah disebut sebelumnya. Yang kedua, hubungan yang menyatakan pertentangan. Yang ketiga, hubungan yang menyatakan perbandingan. Yang keempat, hubungan yang menyatakan akibat atau hasil. Yang kelima, hubungan yang menyatakan tujuan. Yang keenam, hubungan yang menyatakan singkatan, contoh, dan identifikasi. Yang ketujuh, hubungan yang menyatakan waktu. Yang kedelapan, hubungan yang menyatakan tempat. Kemudian ada referensi. Referensi atau pengacuan merupakan hubungan di antara referen dengan lambang yang dipakai untuk mewakilinya. Referensi dapat ditinjau dari segi wujud yang menjadi acuannya. Dalam kaitan ini, referensi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu eksoforis dan endoforis. Referensi eksoforis adalah pengacuan terhadap wujud yang terdapat di luar teks atau bahasa, seperti manusia, hewan, alam sekitar, atau suatu kegiatan. Sementara itu, referensi endoforis adalah pengacuan terhadap wujud yang terdapat di dalam teks atau bahasa. Teks yang biasanya diwujudkan oleh pronomina, baik pronomina persona, pronomina demonstrativa, maupun pronomina komparatif. Referensi yang dapat dijadikan sebagai alat kohesi dalam paragraf adalah referensi endoforis. Jika ditinjau dari arah acuannya, referensi endoforis ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu referensi anaforis dan referensi kataforis. Referensi baik anafora maupun katafora meliputi pronomina persona, pronomina demonstrativa, dan permata definit. Substitusi. Substitusi atau penyolihan adalah penggantian konstituen dengan menggunakan kata yang maknanya sama sekali berbeda dengan kata yang diacunya. Penyolihan itu merupakan salah satu cara untuk membangun kepaduan paragraf dengan cara mengganti suatu unsur dengan unsur lain yang acuannya tetap sama dalam hubungan antar bentuk kata atau bentuk lain yang lebih besar daripada kata, seperti frasa atau klausa. Elipsis atau pelesapan merupakan pelesapan unsur bahasa yang maknanya telah diketahui sebelumnya berdasarkan konteksnya. Pada dasarnya, elipsis dapat dianggap sebagai substitusi dengan bentuk kosong atau zero. Unsur-unsur yang dilesapkan itu dapat berupa nomina, verba, dan klausa. Elipsis nominal merupakan pelesapan nomina, baik merupakan leksikal maupun frasa. Sinonim. Kesinoniman berarti bahwa dua butir leksikal memiliki makna yang hampir sama atau mirip. Sinonim dapat juga dikatakan sebagai ungkapan, baik berupa kata, frasa, maupun kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Misalnya bunga, kembang, dan puspa. Jika suatu kata yang bersinonim tidak mempunyai makna yang persis sama, kesamaannya terletak pada kandungan informasinya. Antonim. Antonim adalah oposisi makna dalam pasangan yang leksikal yang dapat dijenjangkan. Secara umum, antonim memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, antonim penuh dengan kejenjangan atau kebanyakan adjektiva dan beberapa verba. Yang kedua, anggota tingkat pasangan menunjukkan beberapa ciri peubah seperti kepanjangan, kecepatan, ketelitian, dan sebagainya. Yang ketiga, untuk menyatakan agak atau lebih dan sangat, anggota pasangan yang bergerak dalam pertentangan arah, panjang skala memperlihatkan tingkat ciri peubah yang relevan. Jika diperinci lebih cermat, keantoniman dapat dibagi lagi menjadi 5, yaitu yang pertama, oposisi mutlak. Oposisi mutlak merupakan pertentangan makna secara mutlak, seperti hidup dan mati. Yang kedua, oposisi kutub. Oposisi kutub merupakan pertentangan tidak mutlak, tetapi bergradasi atau terdapat tingkat-tingkat makna pada kata-kata tersebut, seperti kaya, miskin, panjang, pendek, dan lain sebagainya. Yang ketiga, oposisi relasional. Dalam oposisi relasional, ini makna kata-kata yang beroposisi bersifat saling melengkapi. Artinya, kehadiran kata yang satu karena ada kata yang lain yang menjadi oposisinya. Tanpa kehadiran keduanya, oposisi ini tidak ada, seperti menjual, membeli, pasang surut, dan lain sebagainya.
Yang keempat, oposisi hierarki. Makna kata yang beroposisi hierarki ini menyatakan suatu deret panjang atau tingkatan. Oleh karena itu, kata-kata yang beroposisi ini adalah kata-kata yang berupa nama satuan ukuran atau berat, panjang, dan isi, seperti meter, kilometer, dan lain sebagainya. Hitungan dan penanggalan, nama jenjang kepanjangan, seperti prajurit opsir. 5. Oposisi majemuk. Oposisi majemuk merupakan suatu kata yang beroposisi dengan lebih dari satu kata, seperti berdiri dengan kata duduk, berbaring, tiarap, berjongkok. Hiponim. Hiponiman adalah hubungan yang terjadi antara kelas yang umum dan subkelasnya. Bagian yang mengacu pada kelas yang umum disebut superordinan, sedangkan bagian yang mengacu pada subkelasnya disebut hiponim. Kemeroniman. Kemeroniman merupakan konsep yang mengacu pada hubungan bagian seluruh seperti hubungan antara pohon, akar, batang, dahan, dan ranting. Pohon memiliki makna hubungan keseluruhan, sedangkan pohon dan dahan memiliki makna hubungan bagian. Kata pohon dan batang merupakan kemeronim yang merupakan bagian dari lekser pohon. Dengan demikian, meronim adalah hubungan makna yang terjadi antara bagian-bagian sesuatu dan sesuatu itu sendiri secara keseluruhan. Repetisi. Perulangan adalah penyebutan kembali suatu unit leksikal yang sama yang telah disebut sebelumnya. Perulangan dapat berupa perulangan kata, frasa, atau klausa. Kelengkapan dan ketuntasan. Kelengkapan atau kekompletan merupakan salah satu syarat paragraf yang baik. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut. Tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Konsistensi. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Dengan kata lain, sudut pandang dapat diartikan sebagai cara penulis atau pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau karangan, atau dari sudut mana penulis memandang ceritanya. Sudut pandang ini dalam suatu karangan bisa berupa perspektif yang hendak dibangun penulis. Berapa sudut pandang yang dapat digunakan penulis dalam karangan diantaranya? Yang pertama, sudut pandang orang pertama, kemudian sudut pandang orang ketiga, sudut pandang pengamat, dan sudut pandang campuran. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.